Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu. Aku dosen pengajar yang Kemendikbud. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kepada kelompok kami akan menjadi pada perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Dahlia Ramadhani, kemudian ada Natasha Hayatullah, ada Haikal Fuadi, ada Muhammad Fauzan, Samuel Zulfat juga, dan juga Sofi Jayadina. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan materi pada Yang pertama ada eksternalitas. Definisi eksternalitas adalah digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh seseorang yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain. Selanjutnya, ada macam-macam eksternalitas. Macam-macam eksternalitas ditinjau dari segi dampaknya, dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, dan yang kedua ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah tindakan seseorang yang dapat merugikan orang lain. positif, yaitu seperti pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan taman kota. Dengan adanya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada pembayaran pajak. Dengan kita membayar pajak, setelah itu pemerintah akan membangun infrastruktur, dan infrastrukturnya itu memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya, contoh kasus. Contoh eksternalitas negatif. Asap kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan polusi udara. Dengan adanya asap kendaraan bermotor kan memiliki dampak negatif. Solusinya, misalnya ada kendaraan yang memakai knalpot yang bobokan, lebih baik yang seperti itu dialihkan ke sirkuit. Yang kedua, yaitu merokok. Itu kan dapat memberikan dampak negatif bagi orang sekitar, karena orang sekitar bisa menghirup asapnya dan menyebabkan batuk dan sesak nafas. Selanjutnya, macam-macam eksternalitas ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat dari eksternalitas dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu produsen terhadap produsen. Eksternalitas produsen terhadap produsen terjadi ketika output dan input yang digunakan oleh perusahaan mempengaruhi output atau input yang digunakan oleh perusahaan lain. Eksternalitas produsen terhadap konsumen. Eksternalitas produsen terhadap konsumen yaitu produsen dapat memberikan dampak terhadap konsumen. Selanjutnya ada eksternalitas konsumen terhadap produsen. Eksternalitas konsumen terhadap produsen jarang terjadi di dalam praktek. Eksternalitas konsumen terhadap produsen meliputi efek dari kegiatan konsumen terhadap produsen. Selanjutnya ada eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Eksternalitas konsumen terhadap konsumen terjadi ketika kegiatan suatu konsumen mempengaruhi konsumen lain. Selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus eksternalitas produsen terhadap produsen adalah perusahaan yang ada di hulu sungai membuang limbahnya ke sungai sehingga dapat menghancurkan sumber daya perikanan dan mempengaruhi industri perikanan yang ada di hilir sungai.
Contoh kasus eksternalitas produsen terhadap konsumen adalah suatu pabrik yang mengeluarkan asap proses produksinya akan menyebabkan polusi udara. Udara yang kotor tersebut dihirup oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Contoh kasus eksternalitas konsumen terhadap produsen terjadi ketika ibu-ibu mencuci baju di sungai menggunakan deterjen. Air deterjen pasti akan mengalir di sungai. Hal ini bisa menyebabkan polusi air, sehingga misalnya ada pabrik es yang sangat bergantung pada air sungai untuk menjalankan produksinya, tentu sangat dirugikan. Contoh kasus eksternalitas konsumen terhadap konsumen adalah seperti orang merokok akan mengganggu orang di sekitarnya. Orang di sekitarnya bisa saja batuk dan sesak nafas karena menghirup asap rokok. Terus ada cara mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari eksternalitas. Itu ada 3, regulasi, penetapan pajak, dan pemberian subsidi. Regulasi sendiri adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Penetapan pajak, konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal yang dibuat. Dan ada pemberian subsidi. Subsidi diberikan kepada konsumen atau produsen ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi. Yang kedua, ada barang publik. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Dapat dikatakan pula barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Ada karakteristik barang publik. Perbedaan barang publik dengan barang yang lain. Pertama, non-eksklusivitas. Salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua, non-rivalitas. Barang-barang non-rivalitas adalah barang di mana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marginal 0. Kemudian, sifat barang publik terkait dengan penggunaannya. Pertama, non-rivalry. Berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Non-excludable, yaitu berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Contoh kasus barang publik non-eksklusif yaitu masyarakat membayar pajak yang kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Misalnya, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atau jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan atau excludable dalam mengambil manfaat atas barang publik. Contoh kasus barang publik non-rival, sebagai contoh dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun akan tetap mengambil manfaat yang sama. Dan apabila kita sedang mendengar azan di sebuah masjid, misal, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarnya. Kemudian misalkan satu tambahan mobil melintas di jalan raya selama periode tidak ramai. Karena jalan tersebut sudah ada, satu lagi kendaraan melintas tidak membutuhkan sumber daya tambahan dan tidak mengurangi konsumsi pihak lainnya.
Lalu kita masuk ke sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama atau common resource adalah barang-barang yang tidak excludable, namun rival. Contohnya ikan laut. Tidak ada seseorang yang melarang menangkap ikan laut, ataupun meminta bayaran kepada nelayan atas ikan-ikan yang mereka tangkap. Lalu masuk ke contoh kasisnya, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan di lautan karena tidak adanya akan akses untuk menangkap ikan di lautan. Maka insentif ekonomi berujung pada terlalu banyaknya jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi. Akibatnya stok ikan menipis sehingga pendapatan semua nelayan pun berkurang. Insentif akan terus dialami oleh orang baru yang masuk ke industri perikanan sampai pendapatan bersih atau pendapatan dikurangi biaya, mencapai angka 0. Equilibrium akses terbuka ini tidak efektif secara ekonomi dan merusak ekologi. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok 2, yaitu mengenai barang publik, eksternalitas, dan juga sumber daya milik bersama. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.